Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, izinkan saya berpresentasi eh, PPT saya yang bertemakan peran berbasis data dalam machine learning. Sebelum kita masuk ke temanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Sultan Rafi Negara dengan NIM 24111814108 dari kelas 2024C. Baik, yang selanjutnya adalah daftar isi dari materi yang akan saya bawakan, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada hubungan basis data dan machine learning, yang ketiga adalah alur proses machine learning, yang keempat adalah jenis basis data yang umum digunakan, yang kelima adalah peran database dalam data preparation, yang keenam adalah teori teknologi implementasi, yang ke selanjutnya adalah contoh nyatanya, berikutnya adalah tantangan penggunaan database dalam machine learning, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Apa sih basis data itu? Basis data merupakan sistem yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur agar mudah diakses dan digunakan. Di sisi lain, machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya secara otomatis. Jadi, kedua konsep ini memiliki hubungan yang sangat erat. Basis data berperan sebagai penyedia sumber data yang berkualitas, sedangkan machine learning memanfaatkan data tersebut untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan menghasilkan keputusan yang cerdas. Oleh karena itu, basis data menjadi fondasi utama dalam pengembangan teknologi machine learning yang efisien dan akurat. Yang selanjutnya adalah hubungan basis data dan machine learning. Sama seperti sebelumnya yang saya sampaikan, jadi hubungan antara basis data dan machine learning sangat erat dan membutuhkan satu sama lain. Karena apa? Karena basis data dan machine learning saling mendukung satu sama lain. Basis data berfungsi sebagai sumber utama penyimpanan data yang akan digunakan dalam proses pelatihan model machine learning. Dan data yang disimpan dalam database dapat berupa data transaksi, log system, data sensor, hingga data pengguna. Kemudian, algoritma machine learning menganalisis data tersebut untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang tidak terlihat secara langsung. Hasil analisis ini kemudian disimpan kembali ke dalam database, baik dalam bentuk prediksi, laporan, maupun model yang telah terlatih. Dengan demikian, terjadi siklus interaksi antara database dan machine learning yang harus terus meningkatkan kualitas sistem. Gitu. Yang selanjutnya adalah alur proses machine learning itu sendiri. Jadi machine learning selalu dimulai dari pengumpulan data yang umumnya diambil dari salah satu atau lebih sumber basis data. Setelah itu dilakukan proses pembersihan dan transformasi data untuk memastikan bahwa data yang digunakan bebas dari kesalahan dan siap digunakan untuk pelatihan model. Tahap selanjutnya adalah pelatihan model itu sendiri, yaitu menggunakan data tersebut untuk mempelajari pola dan hubungan yang relevan. Model kemudian diuji dan dievaluasi menggunakan data uji atau testing data. Setelah dinilai akurat, hasil model dan prediksinya disimpan kembali ke database agar bisa digunakan oleh aplikasi lain atau sistem analitik. Gitu. Yang selanjutnya adalah jenis basis data yang umum digunakan. Jadi jenis basis data itu lumayan banyak dan saya akan membahas jenis basis data yang umum digunakan. Yaitu dalam dunia machine learning terdapat beberapa jenis basis data yang sering digunakan. Seperti contohnya yang pertama ada SQL database seperti MySQL dan PostgreSQL yang menyimpan data terstruktur dalam bentuk tabel dan kolom. Yang kedua ada NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra yang digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Ketiga, ada cloud database seperti Google BigQuery, AWS RDS, dan Azure SQL. Database yang menawarkan kemampuan penyimpanan berkala besar
serta kemudahan integrasi dengan berbagai platform machine learning. Pemilihan jenis database ini sangat bergantung pada bentuk data dan kebutuhan proyek machine learning itu yang dijalankan sendiri. Yang selanjutnya ada peran database dalam data preparation. Jadi, tahap data preparation merupakan bagian paling krusial atau paling penting lah dalam proses machine learning. Dan disinilah peran basis data sangat penting. Database membantu proses pembersihan atau data cleaning dengan menyediakan fitur query yang memudahkan pemilihan data tertentu, menghapus duplikat, dan memperbaiki kesalahan data. Kemudian, database juga memungkinkan penggabungan data dari berbagai sumber berbeda secara efisien. Dengan adanya sistem database, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan data akan dipangkas secara signifikan, sehingga tim pengembang dapat fokus pada proses pelatihan dan evaluasi model. Yang selanjutnya adalah teori. Jadi, dalam konteks teori ini hubungan antara basis data dan machine learning dapat dijelaskan melalui konsep data driven learning. Model machine learning hanya dapat bekerja jika data yang cukup dan relevan, yang biasanya disimpan dalam sistem basis data. Proses machine learning umumnya meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama pengumpulan data, pembersihan data, dan pelatihan data, eh, evaluasi model, dan penerapan hasil. Semua tahap tersebut sangat bergantung pada keberadaan data yang tersimpan dengan baik. Tanpa basis data yang terkelola secara benar, hasil pembelajaran mesin dapat menjadi tidak akurat atau bias. Yang selanjutnya adalah teknologi. Dalam penerapan nyata terdapat berbagai jenis basis data yang digunakan untuk mendukung proses machine learning. Database rasional seperti MySQL dan PostgreSQL digunakan untuk menyimpan data terstruktur seperti tabel transaksi. Sementara itu, database non-rasional atau non-SQL seperti MongoDB dan Cassandra digunakan untuk data semi terstruktur seperti dokumen JSON. Selain itu, perkembangan cloud computing menghadirkan layanan cloud database seperti Google BigQuery dan AWS yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala yang besar. Teknologi-teknologi ini memungkinkan proses machine learning berjalan lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Yang selanjutnya adalah implementasi. Jadi, implementasi integrasi antara basis data dan machine learning ini sangat mudah dilakukan berkat dukungannya berbagai bahasa pemrograman dan framework. Misalnya dalam Python, data dari SQL dapat diambil menggunakan pustaka seperti Pandas atau SQL Akami. Framework seperti TensorFlow dan PyTorch bahkan mendukung pembacaan data langsung dari database. Banyak organisasi kini membangun data pipeline otomatis di mana model machine learning akan diperbarui setiap kali data yang baru masuk ke database. Hal ini menciptakan sistem yang adaptif dan selalu mengikuti perubahan data terkini. Yang selanjutnya adalah contoh nyatanya. Jadi penerapan hubungan antara basis data dan machine learning dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya pada sistem prediksi penjualan. Data transaksi yang tersimpan di database digunakan untuk melatih model yang mampu memprediksi tren penjualan di masa depan. Dalam dunia perbankan, model machine learning digunakan untuk mendeteksi aktivitas penipuan berdasarkan pola transaksi yang mencurigakan. Sementara pada platform e-commerce, data pengguna dari database dianalisis untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana database menjadi sumber utama keberhasilan model machine learning. Dan yang selanjutnya adalah tantangannya itu sendiri. Tantangannya itu sendiri yaitu meskipun memiliki peran penting, penggunaan basis data dalam machine learning tidak lepas dari tantangan kualitas data sering menjadi masalah utama karena data yang tidak lengkap, berulang, atau salah dapat mempengaruhi hasil model. Selain itu, volume data yang besar membutuhkan kapasitas penyimpanan dan kecepatan pemrosesan yang tinggi. Tantangan lainnya adalah menjaga keamanan serta privasi data, terutama pada data sensitif seperti keuangan atau kesehatan.
Yang terakhir adalah integrasi antara berbagai jenis database seringkali memerlukan penyesuaian format dan konversi yang kompleks. Yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi siang hari ini yang saya bawakan adalah basis data memiliki peran yang sangat vital dalam dunia machine learning. Seperti tema yang saya bawakan yaitu hubungan basis data dalam machine learning. Jadi basis data itu memiliki peran yang sangat vital atau sangat penting di dunia machine learning. Database bukan hanya tempat penyimpanan data, tetapi juga komponen penting dalam pemrosesan, persiapan, pelatihan, dan penerapan model. Melalui pengelolaan data yang baik, hasil dari model machine learning akan menjadi lebih akurat dan bermanfaat. Jadi, database itu sendiri bukan berfungsi hanya untuk menyimpan data. Jadi, basis data itu juga memiliki fungsi yaitu fungsi penting lah untuk proses persiapan data, pelatihan data, dan penerapan model agar machine learning hasil dari model machine learning itu sendiri jadi lebih akurat dan bermanfaat. Mungkin dengan demikian dapat dikatakan bahwa data yang baik berasal dari basis data yang baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, peran basis data di proses persiapan data, pelatihan data, dan penerapan data. Di situ basis data memiliki peran yang sangat penting. Jadi data yang baik berasal dari basis data yang baik. Dan kualitas database menentukan keberhasilan machine learning secara keseluruhan. Jadi, jika kualitas database itu sendiri yang buruk, hasil dari machine learning itu juga ikut buruk. Tapi ketika kualitas dari database itu bagus atau baik, keberhasilan sistem machine learning akan ikut baik gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.